Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Bambang atas ilmu yang disampaikan. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk mengisi presensi yang telah kami sampaikan sebelumnya pada room chat Zoom pada pagi hari ini. Mohon izin untuk diisi dulu Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin sembari melakukan pengisian, langsung kita mulai saja sesi tanya jawab Bintal pagi hari ini. Mohon izin bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya maupun mengutarakan pendapat dapat langsung nyalakan videonya serta mengutarakan pendapatnya. Baik, izin Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang akan ditanyakan? Izin bertanya. Ya, silakan Pak Awal. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan kita semua. Izin bertanya Ustadz, terkait doa istiftah, di mana yang lazim atau yang bukan beredar sih, yang sering kita dengar di masyarakat umum bahwa doa istiftah itu yang setelah takbir dibaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, kemudian disambung wajhtu wajhiya dan seterusnya. Kalau yang terkait doa istiftah ini, apakah memang ada dalilnya Ustaz, sesuai dengan apakah yang termasuk di 12 doa istiftah yang tadi yang Ustadz utarakan, apakah ada termasuk di situ atau bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau kita lihat apa yang dibaca di tengah masyarakat kita kebanyakan ya, itu menggabungkan dua riwayat. Ya, dia menggabungkan dua riwayat. Pertama dari hadisnya Abdullah bin Umar. Allahu Akbar kabir alhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila. Itu hadisnya Abdullah bin Umar. Kemudian yang kedua ada hadisnya Ali bin Abi Thalib. Hadisnya Abdullah bin Umar ya yang kita sebutkan tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Kemudian hadisnya Ali bin Abi Thalib. Hadisnya Ali bin Abi Thalib itu hadis yang panjang bacaannya, itu diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dan Imam Tirmidzi. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh imam yang sama, tapi sahabat yang meriwayatkannya beda. Yang pertama tadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, itu diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar atau dikenal dengan Ibnu Umar, Abu Abdurrahman. Kemudian yang kedua hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, Abu Turab ya, Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ali ibn Abi Thalib. Sepupunya Nabi, anak dari Abu Thalib. Nah, dia meriwayatkan hadis wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal maliku, dan seterusnya, masih panjang ya. Ini belum ada setengahnya ya dari hadis tersebut. Jadi bisa dilihat di dalam riwayatnya Imam Muslim dan Imam Tirmidzi dari hadisnya Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu kita katakan dia dari dua hadis yang digabungkan. Apakah boleh itu dilakukan? Wallahu a'lam bishawab. Ya, apakah boleh dilakukan? Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada sebagian ulama yang memang melakukan itu. Ya, cuma kalau kita katakan mana lebih hati-hati, tentunya kita lebih hati-hati kalau membaca salah satunya. Kita bisa membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ, atau kita startnya dari wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh sampai selesai. Tapi itu panjang. Lebih panjang daripada Allahumma ba'id baini. Ya, makanya sebagian buku-buku kalau kita lihat dia mendahulukan Allahumma ba'id baini wa baina sampai selesai, karena hadisnya adalah hadis bukan sekedar diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi juga dia diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari dan
dan Imam Muslim. Ya, wallahu alam bishawab. Baik, seperti itu mungkin. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Ya. Mohon izin, Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ditanyakan lagi? Izin Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang akan ditanyakan, masih kami tunggu. Untuk pertanyaannya dapat segera mengaktifkan kameranya. Mungkin ada hal yang ingin saya sampaikan juga berkaitan dengan ini, bisa? Siap, Pak Ustaz. Siap. Iya. Jadi ada kondisi di mana ada orang itu yang nggak hafal Al-Fatihah. Mungkin dia memang lemah akalnya sehingga nggak mampu menghafal Al-Fatihah pun dia nggak bisa hafal, atau mungkin orang yang baru masuk Islam, atau yang lainnya, ada sebab-sebab. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa jika dia tidak mampu baca surah Al-Fatihah, maka cukup dia mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Nah, itu boleh dibaca. Ini kan bacaan yang biasa didengar. Ya, jadi boleh dia membaca seperti itu sebagai pengganti dari surah Al-Fatihah. Ini menurut sebagian para ulama kita. Ya, dari riwayat hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dia cukup mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Ya, wala haula wala quwata illa billah. Wallahu alam. Itu sebagai tambahan ya. Jangan sampai nanti ada yang tanya, kita jawab seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya dia mampu baca surah Al-Fatihah walaupun setengahnya, udah setengahnya aja dia baca. Yang jelas Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali yang dia mampu untuk memikulnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebagai tambahan dari pembahasan kita tadi. Baik, terima kasih Pak Ustaz atas tambahannya. Sekali lagi mohon izin Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang masih ingin ditanyakan, dapat segera mengaktifkan kameranya dan mikrofonnya, segera tanya. Izin dari Pak Zainal, silahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kita banyak mendengar tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Silakan ulama, bagaimana kita menyikapi perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama, apalagi bagi kami yang tidak punya ilmu alat untuk melakukan metode tarjih, misalnya penguatan salah satu pendapat. Bagaimana sebagai orang awam dalam menyikapi hal tersebut? Iya, perbedaan pendapat itu hal yang tidak bisa dihindari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Kalau kalian berbeda pendapat tentang satu masalah, nah ini menunjukkan bahwa itu pasti terjadi. Perbedaan pendapat pasti akan terjadi. Kalau kalian berbeda pendapat tentang satu masalah, ya, fa idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Maka Allah berfirman, kembalikan perbedaan pendapat itu, selesaikan masalah itu dengan kembali kepada Al-Quran dan kepada Rasul, maksudnya kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Begitulah cara kita menyelesaikan perbedaan pendapat, ya kan? Nah, jadi itu hal yang nggak bisa dihindari. Cuma masalahnya adalah kalau kita memiliki ilmu alat untuk membahas, ya dalam artian dia tahu bahasa Arab, mungkin agak mending, dia tidak terlalu terpengaruh dengan perbedaan pendapat. Tapi kalau dia nggak punya ilmu alat, maka apa yang harus dia lakukan? Dia bertanya kepada ustadz
atau guru yang dia yakini guru itu akan mengajak dia kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Bukan sekedar mengajak kepada pendapat pribadinya. Ada sebagian orang yang ketika menjawab diajak kepada pendapat pribadinya. Pendapat saya begini, begini kalian harus ikut. Ya, seorang guru yang baik adalah guru yang mengantarkan mereka kepada Al-Quran dan hadis. Tapi kalau misalnya guru, ini pendapat saya berdasarkan hadis ini, berarti bukan dia mengajak kepada pendapat pribadi, tapi dia mengajak kepada hadis atau kepada Al-Quran. Carilah guru yang seperti itu, yang mengajak kita untuk mengikuti Al-Quran dan hadis. Karena perintahnya Allah dalam Al-Quran, ketika terjadi beda pendapat, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Maksudnya, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Nah, itu cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Nah, tentunya sekali lagi, kita nggak bisa menyelesaikan itu tanpa bantuan orang-orang yang berilmu dari kalangan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, atau para ulama, kalau kita bisa mampu bercakap dengan bahasa Arab, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang punya ilmu kalau kalian tidak mengetahui. Nah, itu begitu caranya. Nah, kemudian yang kedua, kalau ada hal yang kita sudah yakini, maka itulah yang kita amalkan dulu. Sampai datang ilmu yang menjelaskan bahwa apa yang kita yakini keliru. Baru kita robah. Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau berada di Irak, maka beliau berpendapat dengan satu pendapat. Tapi ketika beliau pindah ke Mesir, dia melihat pendapat-pendapatnya dulu ketika di Irak ada sebagian yang keliru. Maka dia ralat pendapat itu ya dengan pendapat ketika beliau berada di Mesir. Karena beliau dari Irak pindah ke Mesir. Dari ketika meninggalnya Imam Ahmad bin Hambal, beliau meninggal, Imam Malik meninggal, ini guru Imam Syafi'i. Beliau belajar di Madinah Imam Syafi'i ya, bersama Imam Malik. Kemudian setelah itu beliau setelah meninggalnya Imam Malik, beliau pindah ke Irak untuk memberi fatwa, mengajar dan belajar. Ya, di sanalah beliau ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi Imam Syafi'i ketika di Irak pendapatnya beda, ketika di Mesir pendapatnya beda. Ini menunjukkan bahwa seorang mengamalkan apa yang dia tahu dulu, walaupun keliru. Tapi kan dia nggak tahu bahwa itu keliru. Dia yakin ini benar. Udah, diamalkan aja dulu. Sampai nanti tiba-tiba ada orang beritahu, yang pendapat kamu keliru loh, kurang tepat loh, kurang kuat loh. Yang kuat itu begini. Nah, ketika ada yang menyampaikan seperti itu, langsung dia bandingkan. Oh iya, ini lebih kuat. Maka boleh dia berpindah pendapat. Itu nggak ada masalah. Itulah agama. Terus melakukan penyempurnaan dengan cara terus belajar ilmu agama. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti untuk belajar ilmu agama sampai kita menemukan pendapat yang paling kuat, yang paling dekat dengan sumber Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Seperti itu. Jadi kita maklumilah kalau ada beda pendapat itu masalah biasa. Tapi kalau kedua-duanya yakin, saya yakin ini yang benar, yang satu lagi dia bilang ini saya yakin ini yang benar, gak ada masalah. Jadi memang merasa benar sendiri gak ada masalah ya, merasa benar gitu. Itu memang harus kita merasa benar. Jangan merasa salah. Yang salah adalah ketika kita merasa benar, kita memaksakan pendapat kita ke orang lain, itu nggak boleh. Memaksakan pendapat ke orang lain. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi kalau kita menyampaikan ke orang, ini pendapat yang kuat, dan seterusnya, sekedar sharing, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Dan beda pendapat juga tidak ada masalah. Nah, dengan syarat bahwa perbedaan pendapat tersebut masih dalam koridor perbedaan pendapat yang bisa ditolerir. Yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan al-ikhtilaf tadad, ikhtilafut tanawu, perbedaan yang bercabang. Masih bisa ditolerir, nggak ada masalah. Bacaan doa istiftah, orang baca begini, nggak ada masalah. Perbedaan pendapat seperti itu. Tapi ada perbedaan pendapat yang nggak bisa ditolerir. Namanya ikhtilafut tadad. Perbedaan pendapat yang saling bertentangan. Ini nggak bisa ditolerir. Seperti yang saya sebutkan tadi, apa yang viral sekarang. Ya, yang berpendapat bahwa dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu. Nah, ini kan menyelisih pendapat jumhur atau kesepakatan para ulama, ijma' para ulama. Menyelisihi. Ya kan? Nah, maka perbedaan pendapat seperti ini nggak bisa diterima. Karena dia menyelisih hal yang sudah disepakati oleh para ulama. Ya, jadi nggak boleh menyelisih kesepakatan para ulama. Nggak boleh. Kalau para ulama sudah sepakat, tiba-tiba ada yang muncul, ada pendapatnya yang menyelisih kesepakatan itu nggak boleh. Dia pasti tertolak.
Seperti pendapat yang kita sebutkan tadi, yang nyeleneh dalam Al-Quran, nggak ada perintah sholat 5 waktu misalnya, itu nyeleneh, terlalu jauh, dan itu menyelisih kesepakatan para ulama kita. Maka perbedaan pendapat seperti ini nggak bisa ditolerir. Dia masuk dalam perbedaan pendapat yang bertentangan atau perbedaan pendapat ikhtilafut tadad, sehingga dia tertolak. Nah, mungkin secara umum seperti itu, sehingga nanti kalau ada beda pendapat kita, kalau perbedaan pendapatnya bisa ditolerir, ya kita nggak ada masalah. Tapi yang kita permasalahkan adalah perbedaan pendapat yang nggak bisa ditolerir. Tiba-tiba ada orang bilang, ya, datang kepada kita, kamu kok nggak sholat? Dan aku udah sholat. Sholatnya di mana? Aku sholat tadi di Mekah, sholat Jumat misalnya. Maka ini perbedaan pendapat yang nggak bisa ditolerir. Ya, ini keliru, ini salah gitu. Karena pertama nggak masuk akal karena beda kita dengan Saudi itu beda jam. Yang kedua, ini hal yang para nabi pun nggak melakukannya. Nah, seperti itu. Semoga Allah memberikan taufik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawaban yang luar biasa atas pertanyaannya. Mungkin kita buka satu pertanyaan lagi bagi Bapak Ibu sekalian. Mohon izin yang ingin tanya dapat menyalakan kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Iswan. Siap, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, itu kan ya, kita sering mendengar ada orang berpendapat mengenai sesuatu hal ya Ustadz. Jadi mereka berkata ini dasarnya dari Quran atau dari hadis gitu ya. Iya. Sementara kita tidak tahu kadar keilmuan mereka terkait dengan pemahaman terhadap Quran dan hadis gitu, karena mereka berpendapat bahwa jika ada perbedaan pendapat maka kembali ke Al-Quran dan hadis. Sementara mereka sendiri tidak punya pemahaman terkait dengan itu, hanya sekedar membaca terjemahan begitu Ustaz. Jadi maksud saya cara terbaik untuk memahami sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis itu apa kita harus membaca dari Quran dan hadis langsung atau kita membaca melalui pendapat para ulama-ulama terdahulu begitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaan bagus sekali ya. Pertanyaan yang layak untuk kita pahami dan kita jawab ya. Jadi kadang ada orang mengatakan ini dasarnya Quran hadis itu. Ya itu boleh-boleh aja, itu boleh-boleh aja. Cuma pengakuan itu harus dibuktikan gitu. Jadi ketika ada orang mengatakan seperti itu, harus terbukti bahwa itu benar-benar ada dalam Al-Quran atau ada dalam hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi pemahaman, karena nggak bisa hadis Quran dipahami sendiri. Kalau misalnya ada sebagian Al-Quran ayat hadis bisa dipahami sendiri, ada memang. Tapi ada sebagian yang nggak boleh dipahami sendiri. Harus kita kembali kepada tafsir. Nah gitu. Nah oleh karena itu, sekarang adalah masalah percaya nggak sama orangnya. Gitu. Kalau kita percaya sama orangnya nggak apa-apa, udah. Yakini aja bahwa itu Quran hadis. Karena saya percaya dengan orangnya amanah gitu. Orangnya nggak seneng bohong. Orangnya ini orang yang belajar, tiap harinya kerjanya memang belajar ya. Ngajar misalnya. Nah kita percaya sama orangnya, nggak apa-apa. Tapi sebaiknya kalau kita mampu, kita ngecek juga hadisnya ada nggak gitu. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian, untuk aplikasi hadis, Quran itu gampang sekali. Nggak sama dulu. Dulu ketika saya juga masih mondok ya, kita kalau mau meneliti satu hadis itu Masya Allah buku ada di mana-mana Pak, di depan, belakang, kanan, kiri, depan kita bertumpuk-tumpuk buku, kita cek satu-satu gitu. Bayangkan satu hadis itu ada 10 periwayat misalnya atau 6, itu satu orangnya kita harus tahu. Kadang ada orang yang namanya sama, kita harus kecek ini orangnya siapa. Dicek gimana caranya, gurunya siapa, muridnya siapa, tinggalnya di mana gitu, macam-macam. Itu baru satu hadis loh. Nah oleh karena itu kalau kita percaya dengan orang ya udah. Contoh misalnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, seorang peneliti hadis. Kita yakin dengan orangnya. Ketika orangnya mengatakan sahih, hadisnya sahih, dan kita nggak sempat untuk ngecek menelitinya, dan itu pekerjaan bukan pekerjaan ringan ya, pekerjaan yang berat, butuh waktu dan otak yang cerdas, maka kita udah percaya sama beliau aja. Beliau mensahihkan hadis gitu. Nah, seperti itu aja caranya. Nah, sama dengan kita. Ketika kita nanya orang, kita yakin dengan orangnya memang bidangnya itu gitu. Jangan cuma lihat oh ini profesor, ini doktor. Lihat dulu bidangnya apa gitu. Profesor tapi bidangnya
teknisi misalnya, atau bidangnya mesin, ya, maka nggak pas lah. Kecuali kalau dia profesor belajar agama juga, itu pas. Tapi kalau dia nggak belajar agama, dia cuma profesor, ini keliru. Nah, saya ada kisah Bapak Ibu sekalian dulu ketika kita masih kuliah ya. Saya pernah kuliah di salah satu perguruan tinggi Islam di Makassar ya, walaupun nggak selesai, saya lebih milih ke pondok waktu itu. Tapi pernah kuliah, di situ ada seminar, judulnya itu Iblis Masuk Surga. Itu yang buat seminar itu, seorang yang membawakan makalah itu adalah seorang profesor. Tapi dia bukan bidangnya agama, dia mau menyatakan bahwa iblis masuk surga. Ditanya dari mana dapatnya, dia bilang dari Al-Quran. Ternyata dia cuma lihat terjemahan. Nah akhirnya keliru, salah paham dia. Gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, lihatlah orang yang kita ambil ilmunya, ya kan? Inna hadzal ilma dinun, kata para ulama. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fangdur amman takhudhu dinahum. Maka lihatlah kepada siapa engkau mengambil ilmu agama. Maka intinya adalah satu, percaya sama orang itu. Kalau percaya udah nggak apa-apa. Kita ikut aja dia karena kita percaya kepada dia, gitu. Ya, sama misalnya kita minta diantar oleh seorang guide. Ya, seorang guide yang ngantar-ngantar kalau kita lagi traveling, ya kan? Kita yakin orang ini orang sini gitu, dan dia pengalaman masalah tempat-tempat dia tahu. Ya udah kita ikut aja, nggak usah banyak nanya gitu. Kita ikut aja karena dia tahu guide-nya dia. Sama mutawif, kalau kita umroh ya ada mutawif yang ngantar ke sini, ya udah kita ikut aja karena dia pengalaman, dia tahu gitu. Tapi kalau orang yang baru kita juga kurang yakin, ya udah pasti kita tanya ini benar nggak gitu. Nah, sama dengan ilmu agama seperti itu. Ya, sesederhana itulah yang bisa kita jelaskan, semoga bisa dipahami ya, dan dalam prakteknya tentunya kita harus belajar, bukan sekedar mendengar, tapi kita harus mengecek juga yang bisa kita cek. Kalau nggak bisa, ambillah ilmu dari orang yang kita percaya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz Bambang atas jawabannya. Mungkin dengan jawaban Pak Ustadz tadi, kita tutup juga sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas pertanyaan serta pendapatnya. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, kita juga telah sampai pada penghujung acara pada pagi hari ini. Mungkin izin sebelum kita tutup, mohon izin untuk mengingatkan kembali pada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi presensi yang telah kami share pada room chat. Terima kasih Pak Ustadz Bambang atas ilmunya yang sangat luar biasa bermanfaat. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan BIMPA pagi hari ini. Demikian acara ini kami tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.